Tapi kalau ngomong-ngomong tentang bucin itu kan ada pro dan kontra. Nah, gimana cara menghadapi kebucinan secara kontra itu gimana? Secara kontra berarti yang nggak suka orang bucin. Nggak setuju. Gimana ya? Ya seseorang pasti bucin ya. Seorang tuh semua orang lah kan pengen juga punya pasangan gitulah. Pasangan yang baik yang kita inginkan itu kan. Ya mungkin mereka sama pasangannya nggak akur atau gimana, jadi kalau kata bucin itu kayak nggak suka gitu, seperti itu mungkin. Jadi yang menghadapinya terserah mereka juga sih. Kan mereka yang menganggap bucin itu kontra, ya terserah mereka. Bagi mereka yang menganggap bucin itu sebagai apa ya, bagian hidup, ya terserah mereka juga gitu kan. Tapi ya jangan berlebihan, suatu yang berlebihan itu kan juga nggak baik tuh. Suatu nggak tak ya fokus materi. Tapi gini, kasusnya gini kan, pernah itu ada yang tanya nih pada aku ke Instagram, itu ada Q&A. Nah itu kan suruh apa pendapat kamu tentang orang yang bucin gitu kan. Nah kalau aku pribadi itu bucin itu bukan sebuah paradigma atau persepsi seseorang dalam menanggapi suatu hubungan orang lain gitu, paham nggak? Jadi menurutku orang yang menjat bucin itu, menurutku dia cuma menilai seseorang itu dalam arti gimana ya? Cuma dia itu tidak merasakan loh, mungkin dia ngomong seperti itu mungkin apa? Belum pernah merasakan sebuah hubungan atau ya, apa kan, mungkin bisa jadi kan, bisa seperti jadi. itu. Nah tapi kalau menurutku sih itu suatu hal yang sangat wajar sih. Kalau apalagi bagi anak muda kan bucin. Ya nggak wajar. Nah contoh kebucinan itu seperti apa sih kok bucin itu? Kalau menurut aku gimana bucin itu juga? Bucin ya namanya pasangan ya, pasangan yang pastinya punya pasangan ya, kan. Bucin itu kepanjangannya apa? Budak cinta kan. udah cinta. Tapi bentar, tapi kan kamu kan menurutku kan tadi seperti itu ya. Menurutku gimana bucin? Menurut kamu bucin? Menurutku bucin itu cuma apa ya? Kata-kata seseorang yang menjalin hubungan gitu. Kalau yang menjalin hubungan itu terlihatlah di mata orang, sehingga timbullah kata bucin bagi orang lain. Nah seperti itu mungkin. Terus gimana lagi? Kayak tadi contoh kebucinan itu gimana? Maksudnya bucin itu biasanya yang saya apa ya? Yang saya lihat-lihat nih dari mungkin teman, dari orang yang post di IG atau di mana tuh, kadang sering banget post foto mereka berdua itu di akun-akun media sosial mereka. Itu juga menurut saya juga termasuk salah satu bucin lah. Kemudian sering kesana sini bareng juga, mungkin mereka itu lagi di pose bucin-bucinnya itu, dimana lagi suka-sukanya berdua terus, mungkin karena mungkin mereka besoknya bisa lagi sibuk apa, jadi mereka bareng-bareng terus. Nah itu juga termasuk bucin menurut saya. Oh seperti itu ya bucin. Tapi di sini sekali lagi ya, maksudnya bukan apa dengannya menyalahkan seorang kebucinan ya. Enggak. Cuma kita nih mengulik kebucinan seperti itu. Nah tadi ngomong-ngomong mengenai post foto di salah satu sosial media, itu termasuk ke kategori bucin ya. Nah tapi kan itu menurutku kalau menurutku ya itu bukan bucin sih, hal yang wajar kalau aku. Iya. Soalnya kan bikin juga wajar men. Enggak, ya wajar. Tapi dalam arti wajar itu apa ya? Biar apa ya? Kadang kan orang biar menunjukkan kalau saya tuh ada yang punya gitu loh. Oh iya. Biar membatasi. Oh ternyata biar membatasi gitu. Nah, menurutmu gimana? Itu juga bagus sih menurut saya. Kalau semisal kita post foto pasangan kita ke media sosial, terus pengen ngasih tahu loh kalau saya itu sebenarnya udah punya pasangan, biar ngasih tahu ke mereka yang mungkin mendekati seseorang itu, biar tahu oh ternyata ini punya pasangan, gitulah. Itu juga bukan hal yang buruk sih.
termasuk apa ya, bucin yang positif juga gitu. Bucin yang positif. Gitu. Tapi kan ada seseorang yang tidak mempost fotonya di sosial media. Nah, itu kan kadang apa ya? Bukan berarti kita juga gak sayang dengan pasangan kita kan. Itu ngomongin saya berarti ya. Karena itu ya kan setiap orang punya punya preferensi yang Kok ada berbeda-beda ya. Iya, ada GR ya. Kok ada GR ya? Oh, iya. Kok ada GR ya. Nah, itu gimana menurut kamu yang orang yang tidak memposting pasangannya di sosial media itu gimana? Oh, kok menurut saya? Ya kan kita di ya kok menurut aku ya apa kita tukar pikiran. Kalau begitu menurut Anda dulu deh. Oke ya, kalau menurut aku sih ya bagi ya gak post pasangannya di media sosial itu hal yang sangat langka dan luar biasa ya. Kenapa langka dan luar biasa? Dia tuh lebih ke apa ya? Lebih ke menyimpan sebuah kebahagiaan dan privasinya ke pasangannya tuh sangat apa ya? Sangat apa ya namanya? Nggak suka mengumbar gitu loh. Iya. Jadi mungkin ada alasan tertentu. Kalau menurutku sih itu sih lebih ke biar kebahagiaannya biar mereka yang Nanti tahu gitu. Belum tentu yang nggak post foto itu nggak menganggap dia itu ada, itu belum tentu Belum juga. tentu ya, itu kan mungkin ada suatu hal lain dalam arti misal kan apa ya dengan namanya sayangan secara konkret kan banyak sekali ya. Kalau menurutku ya mungkin itu salah satu ya, post foto di media sosial itu salah satu konkret, tapi ada tindakan-tindakan lainnya, bentuk lainnya lah gitu. Itu cuma segelintir Iya. bentuk kasih sayang mungkin positif, tapi kalau menurutku seperti itu. Kalau menurutku gimana? Kurang lebih sama ya. Kayak belum tentu yang nggak pernah post foto pasangannya itu nggak sayang sama pasangannya, itu belum tentu. Terus kenapa dia nggak mau post foto pasangannya? Mungkin kan banyak juga orang yang nggak suka gitu kan, misalkan apaan sih post foto pasangan terus gitu kan. Itu kan bisa satu alasan itu kan. Terus yang kemudian kan mereka punya privasi sendiri gitu kan. Kayak gimana ya, daripada yang sering post foto akhirnya pisah gitu kan, mendingan nggak post foto tapi bisa berjalan dengan lancar, kan seperti itu juga bisa. Oh jadi gini apa dari adanya misal tidak kita ngepost foto dengan pasangan kita yang belum resmi ya, masih status pacar, itu misal kalau hal buruk misal terjadi, misal putus, katakanlah putus, itu jadi kita nggak malu seperti itu ya, dalam arti malu secara segi sosial pertemanan dan segi sosial keluarga. Kalau misal kita sudah kenal dengan lebih dekat, tapi nggak ke itu juga sih, maksudnya kita nggak post foto pasangan kita supaya besok kalau putus nggak kenapa-napa, nggak juga begitu. Tapi karena privasi mereka, kenyamanan mereka kan juga nggak pernah post foto gitu kan, lebih menghargai orang lain juga, karena kan belum tentu orang lain itu suka juga kan kalau kita sering post foto sama pasangan kita gitu kan. Kemesraan kita terus jadi sindiran jadi orang juga kan, sudah bisa jadi hal yang tidak baik juga di sini. Ya begitu. Jadi yang penting bahagia ya bahagia saja gitu. Bahagia, konteks bahagia itu kan banyak kan, nggak ke cuma di situ gitu. Tapi ya untuk kawan-kawan yang post foto di sosial media ya bukan berarti kita menjat itu jelek atau apa, itu sebuah hak mereka juga hak mereka sih. Ini cuma kita mengulik paradigma antara itu tadi sih, yang post foto dengan tidak post foto. Kan belum tentu juga orang yang post foto pasangannya tapi dia setia, sedangkan yang tidak post foto pasangannya tapi bisa jadi dia juga setia gitu kan. Kembali lagi ke masing-masing lah, gimana kenyamanan mereka menjalin hubungan gitu. Tapi kan kadang gini, ini kita bahas yang tidak ke post foto ya. Yang pasangan yang tidak dipost di sosial media itu kan kadang kalah nih, misal si pasangan, misal di pihak laki-laki yang mungkin rata-rata pihak laki-laki yang tidak jarang bermain sosial media ya. Kalau pihak perempuan kan sering banget. Iya, kalau cewek biasanya lebih sering sosial media. Nah mungkin si pihak laki-laki ini tidak menginginkan hubungannya di post di sosial media ya. Nah itu kan pasti terjadi konflik ya antara mereka berdua ya.
Iya. Nah, itu gimana cara mengatasinya konflik tersebut biar apa ya? Pertanyaannya ke saya ya. Meyakinkan. Tanyanya kok ke saya itu Iya gimana? enggak kan kita di sini diskusi toh, Cok. Oh, iya. Diskusi Cok kita, Cok. Loh, ada gimana? Ada kok ya? Ini Ya, saya nggak GR karena Oh, ada saya iya. saya jadi ya. Ada. enggak, saya dianggap yang ahli seperti itu kan enggak juga. Ya enggak kan di sini kita diskusi kira tadi lagu tadi tuh, Cok. Tentang kebucinan tadi. Ya Nah, gini itu. ya, kalau dari saya pribadi tuh kenapa kita nggak post foto pasangan kita dan sebagainya. Yang pertama, semisal kita nggak ada yang tahu kalau kita ada hubungan. Nah, di situ ada gangguan dari luar. Mungkin kan ada kan, mungkin ataukah banyak sekali mungkin banyak yang mungkin pasangan kita di DM-in, dideketin orang lain gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat dari mata kita bagaimana dia itu menyikapi itu gitu loh. Apakah dia bisa bertahan ataukah enggak? Kalau dia bisa bertahan, pastilah kita nggak mungkin lepasin kan. Tapi kalau dia itu kok tergoda dengan yang lain dan sebagainya itu kan, ya kita kan bisa tahu, oh ternyata seperti ini kelakuan dia gitu loh. Nah, di situ juga kita dapat kepositifan lah dari nggak post foto maupun pas foto gitu loh. Jadi lebih ke apa? Menguji pasangan kita, apakah pasangan kita komitmen atau tidak ya dengan kita. Benar. Jadi kalau misal memang dia benar-benar komitmen, kalau ada yang menggoda itu tetap Bertahan. Gimana ya? melayani tapi tetap bertahan gitu. Iya. Dalam arti melayani kan apa? Sepenuhnya lah. Komunikasi gitu loh. Kan kalau kan kita nggak melayani dalam arti kan nanti dikira sombong. Iya, atau benar apa. sih. Gitu. Iya kan? Iya benar. Jadi untuk meyakinkan gimana tuh? Tadi kan ini cuma narasinya itu cuma apa? Sebetulnya untuk meyakinkan si pihak perempuannya gimana? Untuk meyakinkan si pihak perempuannya gimana ya? Ya kita jelasin perlahan gitu loh. Kalau sebuah hubungan itu nggak harus bisa kita post dengan cara post foto itu loh. Hubungan yang serius itu nggak seperti itu. Hubungan yang serius itu ketika kita udah komitmen, udah bulat, kita fokus ke depannya lagi gitu loh. Mungkin untuk ke jenjang yang sahnya lagi gitu loh. Nah, seperti itu menurut saya. Anjing dia orang makan apa ini? Biasanya konyol nih. Tapi mantap. Jadi itu ya. Saya rokok lagi. Oh iya enggak apa-apa sate. Jadi lebih ke itu ya, kita lebih ke komunikasi yang lebih instan ya mengenai apa? Prinsip itu namanya juga prinsip kan. Ketika kita tidak menginginkan di post ke sosial media itu juga prinsip kan. Iya. Nah, itu dua prinsip ya harus di apa ya? Komunikasikan dan di apa ya namanya? Ini ya dikomunikasikan ya. Iya. Seperti itu. Tapi apa ya? Tadi kan mengenai tentang itu ya, tentang kebucinan dan kelayakan kebucinan dan di post atau enggaknya itu. Nah itu kan tanggapannya masing-masing ya. Nah kalau yang di post ini gimana? Yang di post kan tadi saya sudah menjelaskan ya, terserah mereka. Mungkin itu cara mereka buat gimana ya, mengapresiasi pasangan kita dengan cara di post kan juga bisa. Nah seperti kalau yang nggak di post kan juga mungkin cara mereka bertahannya itu seperti itu pada pasangannya, gimana mereka menghadapi godaan-godaannya gimana. Nah seperti itu mungkin juga bisa. Ya mantap ya. Kamu ada itu pertanyaan lagi tentang lagu tadi? Pertanyaannya kenapa suka lagu ini? Oh ya ini ya. Oh ya ini teman-teman nih, kalian belum tahu ya, ini salah satu lagu favorit ya, kesukaan. Udah sih. Buat aku gitar mudah sih. Enggak. Tapi seriusnya ini lagu ya, apa ya? Cukup menurutku apa ya? Realitas seorang muda-mudi memang seperti itu. Jadi masuk sekali gitu loh dalam liriknya, itu masuk sekali menurut aku. Walaupun ini mungkin kawan-kawan di sana jarang atau kurang
tahu mengenai lagu My Name Is Kosong ini ya itu sih sukanya di situ. Udah sih dari saya. Udah dari kamu. Oke, buat Ya, ya sobat terbang tadi kan kita udah berbincang. mengulik lagu sebelum berbincang jauh kan kita udah mengulik lagu tentang My Name Is Kosong Iya. dan berbincang banyak nih mengenai lagu yang makna lagu di situ. Nah, kesimpulannya apa sih? Kalau dari kamu apa kesimpulannya dari lagu ini? Kalau kesimpulannya saya ini lagu menggambarkan tentang kemesraan sebuah pasangan ya, pasangan lah. Nah, pesannya dari saya yaitu tetap setia sama pasangan kalian, kemudian menjaga pasangan kalian, yang kemudian juga buat pasangan kalian itu lebih bahagia lagi seperti itu. Ya, itu pesannya dari dia ya, anak Porjo ya. Kalau aku sih pesannya tetap ya sama sih setia dan berkomitmen lah dari apa yang telah disepakati antara pasangannya tersebut dan jaga yang ada ya, maksudnya tetap jaga yang ada, jangan mengada-ada dalam arti mengada-ada yang lain seperti itu. Karena menurut aku sih pasangan yang kita udah kita jalani itu sudah sulit lah misal kita mencari lagi seperti itu. Jadinya tetap kembali lagi ke kesetiaan. Oke, kita kembali lagi ke konten selanjutnya ya. Saya siapa nama aku Evat Posopo yo. Ya, kami berdua pamit undur diri, see you.